guys, oper. Perkenalan. Jadi kenalin, nama aku Rizky Ananda Putra Mendoni, NIM aku 050918 Perkenalkan, nama saya Gia Putri Meidi, NIM 05091382429089. Dan aku, perkenalkan, nama aku Naila Agisna Elkofan, NIM 05091282429033. Kami dari Program Studi Agronomi Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan mewawancarai mengenai Depot tanaman Delala Orchid di Prabu Muli. Dadah. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan pada siang hari ini kami akan melakukan wawancara seputar depot pertanian yang ada di Prabu Muli, tepatnya di Delala Orchid. Jadi pertama kami dengan bersama Bapak siapa? Pak Helmi. Pak Helmi. Baik Pak, jadi kami izin untuk bertanya ya Pak kepada Bapak. Untuk luas lahannya berapa ya Pak? Luas lahan ini yang khusus untuk bunga ini sekitar 370 meter persegi. 270 meter persegi. Ya, rumahnya bisa, ini kan di sebelah rumah kita, tempat jual ini sebelah rumah kita, khusus ini sekitar 370 meter persegi. Kalau untuk kepemilikannya Pak bagaimana Pak? Ini usaha bunga ini milik pribadi antara saya dan istri saya. Untuk tahun berdiri apa Pak ya Pak? Ini mulai tahunnya itu sekitar tahun 2020. Ya, 2020, 2021 itu sudah mulai dijalankan usaha ini. Pas masih waktu Covid ya Pak? Iya. Justru pas Covid itulah usaha bunga ini lagi sedang booming, sedang rame-ramenya nian itu di masa-masa Covid itu justru pembelian bunga lagi banyak karena mungkin pada saat itu orang kan tidak boleh pergi ke berpergian, jadi mereka di rumah itu cari kegiatan mengisi waktu luang. Tapi sampai sekarang pembeli bunga ini tetap ada, tapi tidak seramai dan se-booming pada saat di awal-awal pandemi. Ini Pak, dalam modal awal pembukaan depot itu bagaimana Pak? Modal awalnya itu sebetulnya bertahap. Jadi awalnya kita isi dulu di bunga-bunga jenis, waktu itu jenis monstera. Jadi kalau modal awal itu mungkin diperkirakan sekitar 10 sampai 15 jutaan. Dalam cara perbanyakan atau teknik budidaya dari bibit yang awal dijual itu apa Pak? Budidaya bunga ini sebetulnya macam-macam, tergantung jenis bunganya. Jadi kebanyakan dia kalau bunga kebanyakan dari indukan itu sejenis dicangkok atau di stek. Ada juga yang dari anakan macam anggrek itu anakannya. Kalau jenis pilo itu dipotong dari batang induk itu dipotong, terus potongan itu ditanam di tempat lain jadi anakan. Ada juga yang dari buahnya, bijinya ada. Jadi tergantung jenis bunganya, perkembangbiakannya itu juga beda-beda tergantung jenis bunganya. Jenis apa Pak yang di sini dijual? Banyak macam-macam, kalau yang dijual banyak. Jadi bunga ini ada puluhan. Jadi ada yang jenis paleman. Palem itu palem kuning, palem merah, palem komodo. Kemudian jenis pilo gergaji, pilo mayo. Kemudian jenis-jenis monstera biasa, variegata, pink, deliciosa. Sudah itu bromelia. Kemudian jenis-jenis jemani. Banyak macamnya. Ada juga yang jenis apa itu, tandu ruso ada. Kemudian jenis apa ya? Ada bolong tidak kurang ini. Tetrasperma. Banyak macam. Jadi jenis bunganya banyak sebetulnya. Dan jenis apa Pak kalau yang saat ini paling laku? Yang masih laku, sebetulnya kalau yang paling laku atau masih laku itu sebetulnya jemani. Jemani itu sama anggrek. Karena peminatnya itu tidak musiman.
Jadi peminat bunga ini kan ada yang sifatnya musiman, ketika orang beli dia melok beli. Ada yang memang kalau anggrek itu dia memang senang dengan anggrek. Jadi walaupun tidak rame dia tetap beli, tetap koleksi. Jadi yang saat ini paling ya jenis-jenis anggrek sama jemani yang masih bertahan lakunya. Untuk harga jual bibit rendah dengan tingginya Pak? Kalau bibit ini sebetulnya untuk saat ini yang paling murah tadi yang 5.000-an. 5.000. Itu dari mulai tanaman apa Pak? Nah cak ini kita jual bisa 5.000-an. 5.000-an. Karena mudah untuk kebanyakannya mudah. Stera ya Pak? Ini bromelia. Bromelia. Atau kaktus itu ada yang mulai kita jual 15.000. Tapi kalau yang macam kayak jemani itu bisa sampai 300-400 ribu harganya. Karena bunganya susah hidup, susah besar, mudah mati, perbanyakannya juga rumit, jadi harganya tetap tinggi. Jadi kalau bunga yang muda macam bromelia, apa namanya, kaktus atau yang macam-macam tetrasperma itu mudah dipatah dipotong, tanam hidup, buah dia. Tapi kalau yang bagus, anggrek itu susah, agak mahal karena susah untuk hidupnya. Jadi BB itu mulai 5.000 sampai sekitar 500 ribuan ada yang masih di sini. Kalau untuk pendapatan per bulannya? Pendapatan itu fluktuatif, jadi tapi kita anggaplah untuk saat ini sekitar 1 sampai 2 juta per bulan. Pendapatan pasif ini Pak? Kalau kalau omset sekitar 3 sampai 4 juta. Tapi kalau yang margin kita bicara marginnya ya sekitar 1 jutaan sekarang marginnya. Tapi kalau omset sekitar 3 jutaan. Karena bunga ini sebetulnya kalau sudah anakan itu sudah untungnya galau kan. Kita beli indukan itu yang dianggap modal, tapi kalau sudah anak itu sudah dianggap margin galau kan. Beli satu kita potong jual. Nah, itu sudah kami anggap sebagai margin. Untuk usaha lainnya misal jual perlengkapan pertanian? Iya banyak. Itu ada pot bunga, ada tatakannya, ada media tanam tuh macam-macam. Pakis caca, sekam bakar, sekam mentah, kokopin, humus, apalagi kotoran-kotoran hewan banyak. Ada juga ya semacam pupuk juga jual. Pupuk bunga tuh macam dekastar, sudah itu grumor. Jadi di sini jual bunga dan perlengkapannya. Perlengkapan bunga, pot bunga, pupuk, alat untuk nyiram, ada juga di sini. Berarti memang mulainya ini dari hobi? Dari hobi istri. Oh, hobi istri. Ya, hobi istri. Dan juga waktu itu karena kegiatan tidak banyak, jadi dirintislah usaha ini. Oke, mungkin hanya sampai situ ya wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Helmi selaku pemilik dari Delala Orchid. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Pak ke Bapak karena sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara. Terima kasih. Jadi mungkin itu saja ya. Sampai jumpa kawan-kawan.